Halo guys, selamat datang di Podmas Podcast Masa Kini. Nah DJ, hari ini kita akan mendatangkan bintang-bintang tamu kita yang akan membahas seputaran masa kini. Jadi Vincent, temanya kali ini apa sih? Nah jadi DJ, tema di kali ini mereka akan membahas mengenai informatika, yaitu informasi teknologi dan komunikasi. Ya sudah, kita langsung saja panggilkan bintang tamu kita. Saya masuk. Jadi guys, boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nisha. Nama saya Victoria. Nama saya Kristi. Oke guys, jadi pada podcast saat ini kami akan membahas mengenai seputaran informatika, khususnya dalam teknologi, komunikasi, dan transportasi. Nah, jadi guys, pertanyaan yang pertama dari kami yaitu, menurut kalian apa yang dimaksud dengan komunikasi? Jadi, komunikasi atau communication yang berasal dari bahasa Latin yaitu communication atau communicare, yang berarti adalah kegiatan yang dilakukan apabila ada kesamaan antara penyimpanan pesan dan orang yang menerima pesan. Nah, di abad ke-21 ini, seperti yang kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi di abad ke-21 disebut sebagai abad era digital. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau teknologi di era digital ini berkembang sangatlah pesat, sehingga saat kita berkomunikasi dengan orang lain atau dengan orang yang berada di jarak yang jauh dengan kita, masih bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi, untuk pertanyaan kedua, gimana sih awal fungsinya teknologi komunikasi ini? Oke, jadi kita akan masuk dalam sejarah teknologi komunikasi. Sejarah teknologi merujuk pada perkembangan alat, teknologi, dan teknik yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah aktivitas mereka. Sejarah ini dimulai sejak kemunculan spesies manusia di bumi, di mana jejak peralatan dan teknologi yang digunakan manusia sejak awal peradaban ditemukan. Kemudian direkonstruksi secara historis dan dianalisis hubungannya dengan kemajuan peradaban manusia. Oke, jadi pada zaman dahulu terdapat beberapa cara komunikasi. Yang pertama, ada lukisan pada dinding gua. Manusia pada zaman prasejarah adalah dengan membuat lukisan pada dinding-dinding gua dan bebatuan besar. Para ahli berpendapat bahwa tujuan manusia purba membuat lukisan-lukisan pada gua dan bebatuan adalah untuk memberitahu manusia lain mengenai hewan yang aman untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah batu. Batu juga digunakan sebagai alat komunikasi dengan menulis atau menggambar di atas batu. Saat itu, batu dianggap kokoh dan jenis batu berukuran kecil mudah dibawa oleh penyampai pesan. Dan yang terakhir adalah api dan asap. Api dan asap digunakan manusia zaman prasejarah sebagai bentuk komunikasi dan sinyal atau ancaman bahaya yang akan datang. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, apa sih perbedaan dari teknologi komunikasi pada abad ke-20 ke abad ke-21? Nah, jadi sebelum abad 21 atau pada abad 20 itu, sebagian besar komunikasi dilakukan secara tradisional, yang misalnya surat, telepon, radio, atau TV. Jadi informasi disebarkan secara satu arah, di mana penyedia informasi misalnya TV atau radio mengontrol pesan atau konten yang akan disampaikan kepada publik. Yang kedua, komunikasi pada abad 20 itu berlangsung lebih lambat. Jadi misalnya surat itu bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke tujuannya. Pada zaman ini sudah ada telepon, tetapi masih terbatas pada jaringan dan tidak selalu tersedia di semua lokasi. Yang ketiga, karena media sosial belum ada pada zaman ini, jadi interaksi sosial lebih banyak dilakukan secara tatap muka atau secara bertemu. Nah, pada abad 21, seperti yang sudah kita ketahui, abad 21 ditandai dengan revolusi digital, di mana internet sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari oleh manusia. Munculnya smartphone dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram
mengubah cara orang pada zaman 21 untuk berinteraksi. Yang kedua, komunikasi pada abad 21 berlangsung dalam waktu nyata dan sangat cepat. Pesan dapat dikirim dan diterima dalam hitungan detik dan memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien. Video call dan voice call menjadi hal yang umum dan mengurangi kebutuhan untuk bertemu secara tatap muka. Yang ketiga, media sosial pada abad 21 memungkinkan interaksi yang lebih beragam dan kompleks, di mana setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi. Pada abad 21 ada beberapa perkembangan dan inovasi baru. Yang pertama ada Internet of Things dan 5G. Yang kedua kecerdasan buatan atau AI. Dan yang ketiga transformasi digital dalam pendidikan. Untuk pertanyaan keempat, apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi komunikasi? Oke, jadi yang pertama kita masuk dalam dampak positif yang dihasilkan. Yang pertama ada kemudahan interaksi, yang kedua ada akses informasi, yang ketiga inovasi dalam bisnis, dan yang keempat peningkatan kreativitas. Untuk dampak negatifnya, yang pertama ada kecanduan teknologi, yang kedua ada isolasi sosial. Jadi isolasi sosial ini banyak individu merasa lebih terisolasi secara sosial karena interaksi tatap muka berkurang. Nah, yang ketiga, privasi dan keamanan data. Risiko pelanggaran privasi dan pencurian data yang dapat merugikan individu dan organisasi. Dan yang terakhir adalah perbandingan sosial. Jadi, media sosial seringkali menciptakan tekanan untuk menunjukkan kehidupan yang sempurna yang dapat memicu perasaan rendah dan ketidakpuasan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa tantangan penggunaan teknologi komunikasi ini dan juga saran dari kalian. Nah, jadi tantangan yang akan dihadapi dalam dunia teknologi komunikasi ini, yang pertama itu munculnya pekerjaan baru, dan yang kedua belajar keterampilan baru, dan yang ketiga bekerja dengan robot, keempat kecanduan gadget, yang kelima kesenjangan digital, keenam masalah privasi dan keamanan data, ketujuh adaptasi terhadap perubahan teknologi, ke-8 literasi digital yang rendah, dan ke-9 konten negatif dan informasi yang palsu. Jadi sebagai saran dari kami, pastinya kalau misalnya ingin menggunakan teknologi itu harus menggunakannya dengan bijak. Jadi harus melihat dulu apa informasi yang benar dan informasi yang salah, baru disebarkan di media sosial yang kita gunakan. Jadi adakah closing statement dari saya? Oke. Jadi teknologi ini adalah salah satu teknologi yang berkembang di era digital atau di abad ke-21 atau teknologi komunikasi ini, yang dimana perkembangan teknologi komunikasi ini membawa dampak yang baik bagi pengguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain, menawarkan berbagai kemudahan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Nah, di perkembangan teknologi komunikasi ini meningkatkan efisiensi dalam berbagai hal, seperti dalam bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, dan berinteraksi dengan orang lain. Dari berbagai tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, yang pasti kita harus menyadari dengan sikap yang kita dalam menggunakan teknologi perlu adanya aturan yang tepat sehingga bisa meningkatkan budaya literasi digital di masyarakat saat ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya ada informasi yang tidak benar atau hoax, kita harus mencari informasi yang benar agar supaya kita tidak terbawa dengan informasi yang salah itu. Mungkin dari saya itu, dari teman-teman lain. Nah, tadi para bintang tamu kita sudah menjelaskan terkait dengan teknologi komunikasi. Menarik sekali ya Vincent pembahasan para bintang tamu kita.
Jadi guys, itulah pembahasan dari bintang-bintang tamu kita. See you next podcast.